Ratih dan Dava adalah pasangan suami istri yang belum lama ini tinggal pindah di rumah ibunya Dava. Dek, maafin Mas ya, gara-gara Mas dipecat dan ekonomi kita hancur, Mas itu harus bawa kamu itu tinggal sama ibu Mas. Iya mas, gak apa-apa kok. Aku juga gak keberatan sama sekali. Malahan aku cukup seneng. Soalnya kan aku pengen lebih dekat sama ibu Mas. Makasih banget ya dek, kamu itu bisa mengerti keadaan Mas. Ya harus dong mas. Kita kan udah nikah. Jadi ya harus saling ngertiin. Oh iya, ngomong-ngomong Mas hari ini mau mulai nyari kerja kan? Iya dek, kebetulan Mas itu mau cari kerja di tempat yang ditawarin sama teman Mas kemarin. Doain ya dek, semoga hari ini Mas bisa beneran dapat kerjaan. Tenang aja mas, pasti bakal selalu aku doain. Mas beruntung banget dek, punya istri seperti kamu dek, yang sabar, pengertian, dan juga gak pernah nuntut apa-apa. Iya mas, aku juga beruntung banget punya suami kayak mas. Makasih loh mas, udah mau berusaha selama ini. Mas janji dek, bakal bahagiain kamu. Setelah Mas itu dapat kerjaan dan penghasilan Mas itu sudah stabil, kita langsung pindah dan beli rumah sendiri ya. Saat sedang asing mengobrol, tiba-tiba ibu Dava datang. Heh Dava, katanya kamu mau nyari kerja hari ini. Bukannya siap-siap kok malah asik ngobrol sih sama istri kamu. Dan kamu juga Ratih, suaminya mau berangkat kerja, bukannya apa-apanya disiapin, malah ngajakin ngobrol. Astagfirullah, maaf ya bu. Kalau gitu aku siapin semuanya dulu. Kami tahu kok bu, cuma ibu jangan ngasih taunya dengan marah-marah gitu dong. Kasih tahu istriku, kasihan istriku. Heh, kamu tuh ya jangan terlalu memanjakan istri kamu. Masa cuma dimarahin sedikit aja kasihan. Ibu dulu loh, sama mertua ibu dimarahinnya lebih parah. Bahkan sering dimaki-maki tau ndak? Ya jangan disamain dong bu, sekarang kan zaman juga udah beda. Wah enak aja jangan disamain, ya ndak boleh lah. Heh Ratih, kamu itu katanya mau nyiapin semuanya, kok malah bengong sih? Cepetan buruan siapin semuanya. Itu suami kamu juga loh belum sarapan. Iya bu. Tak lama setelah itu Dava pun berangkat mencari pekerjaan. Heh Ratih, sini kamu. Ada apa ya bu? Aku lagi cuci piring ini. Sebentar aja. Kamu nih ndak sopan banget sih. Kalau dipanggil mertua itu langsung samperin. Cuci piring itu kan bisa dilanjut nanti. Iya deh bu, iya. Ini loh, ibu sudah buatin kamu ramuan jamu spesial supaya kamu itu cepet hamil. Ini ramuan jamunya terbuat dari apa aja ya bu? Banyak nanya kamu ini, tinggal diminum juga. Dan bukannya makasih, ibu loh udah susah-susah buatin ramuan jamu spesial supaya kamu itu cepet hamil. Maaf ya bu, aku tuh bukannya gak berterima kasih. Aku kan cuma nanya, ini ramuan jamunya terbuat dari apa? Soalnya aku gak bisa minum sesuatu yang asal bu, karena badanku mudah alergi. Halah, gak usah sok-sokan alergi deh. Udah ini, buruan cepetan diminum. Tenang aja, ini gak akan buat badan kamu alergi. Cepetan diminum, duh ya ampun. Iya ya bu, ini aku minum. Tapi aku minumnya sedikit aja ya bu. Ya ndak boleh lah. Kamu itu harus minum semuanya, biar jamu ini tuh manjur. Kalau kamu cuma minum sedikit, berarti kamu gak menghargai ramuan jamu buatan ibu. Duh ya ampun, sebenarnya aku takut kalau abis minum ramuan ini badanku jadi alergi. Soalnya kan aku gak tahu ini terbuat dari apa. Tapi gimana lagi, aku juga gak enak sama ibu. Jadi ya udahlah, aku minum semuanya. Nah, gitu dong. Jadi menantu itu harus nurut kalau disuruh sama mertuanya. Jangan sampai ya kamu jadi menantu durhaka. Ya udah deh kalau gitu, ibu mau belanja ke pasar dulu. Iya bu, hati-hati ya. Astagfirullah, kok tiba-tiba badanku jadi lemes dan gatel-gatel ya? Duh, jangan-jangan aku alergi lagi sama ramuan jamu yang aku minum tadi. Pada malam harinya saat Dava pulang, Assalamualaikum, Dava pulang. Waalaikumsalam. Heh Dava, bilangin dong itu istri kamu. Kerjaannya loh tidur terus di kamar.
Masa iya dia tidur dari ibu pulang pasar sampai kamu pulang kerja? Keterlaluan banget kan? Bu, mungkin istriku lagi nggak enak badan. Emangnya ibu udah ngecek keadaan istriku di kamar apa? Iya belum sih, tapi ya ndak mungkin lah kalau dia tuh sampai sakit atau kenapa-napa. Orang tadi loh pas ibu tinggal ke pasar, dia itu masih sehat-sehat aja kok. Istri kamu aja tuh yang males-malesan, sengaja tidur-tiduran terus. Astagfirullahaladzim, seharusnya ibu cek dulu. Siapa tahu istriku itu beneran sakit atau kenapa-kenapa coba. Ya udah deh, kalau gitu biar aku aja yang ngecek ya. Kamu tuh berlebihan banget tau enggak? Tapi ya udahlah, terserah kamu aja. Cek sana sendiri. Itu istri kamu pasti lagi rebahan sambil main HP. Dava kemudian pergi ke kamar untuk mengecek istrinya. Astagfirullahaladzim dek, kamu kenapa? Kok kelihatan lemes dan juga pucat banget? Aku juga nggak tahu mas. Habis aku minum ramuan jamu buatan ibu, badanku jadi lemes dan demam tinggi. Ya ampun, emangnya ramuan apa yang dikasih sama ibu ke kamu dek? Katanya sih ramuan supaya aku cepet hamil mas. Tapi aku juga nggak tahu itu terbuat dari apa. Sebelum aku minum juga ya mas, aku tuh udah jelasin kalau aku tuh mudah alergi. Tapi ibu tetap maksa aku untuk minum ramuan jamu itu. Duh, ibu ini berlebihan banget. Ya udah yuk kita langsung ke rumah sakit aja ya. Enggak mas, jangan. Kita kan udah nggak punya tabungan. Terus nanti bayarnya pakai apa coba biaya rumah sakitnya? Kamu jangan mikirin itu, biar mas yang cari. Mas kan suami kamu, mas punya tanggung jawab dek. Iya mas, aku tahu. Tapi aku nggak mau ngebuat kamu jadi nambah terbebani. Mending sekarang kamu beliin aku obat penurun demam aja ya di warung. Ya udah deh, kalau gitu mas beli obat dulu ya di warung. Tapi tunggu mas, ada yang mau aku tanyain. Ya ampun, dalam kondisi demam gini kamu kok masih sempet-sempetnya mau nanya. Yaudahlah, kamu mau nanya apa buruan? Aku cuman mau nanya, kamu tadi keterima kerja nggak? Alhamdulillah keterima dek. Alhamdulillah, aku seneng banget dengernya. Oh iya mas, kamu jangan lupa kasih tahu ibu juga ya. Iya gampang itu. Keesokan harinya. Loh dek, kamu kok udah nyuci piring aja sih? Emangnya kamu itu udah sembuh? Orang tadi badan kamu juga masih anget loh. Udah mas, aku udah sembuh kok. Tenang aja, cuman masih anget sedikit doang. Heh Dava, kamu nih kenapa toh? Cuci piring itu kan tugas istri kamu. Lagian badannya cuma anget doang. Kamu kok berlebihan gitu sih? Masalahnya bu, kemarin itu badannya panas banget. Makanya aku khawatir. Tapi alhamdulillah pagi ini udah turun. Dan seharusnya istriku itu full istirahat dulu aja. Walah, jadi istri kamu kemarin demam. Tapi ya udahlah, gak usah berlebihan. Cuma demam doang juga. Cuman demam kata ibu. Demam itu berbahaya loh bu. Dan asal ibu tahu juga ya, istriku itu demam dan juga alergi gara-gara minum ramuan yang dikasih sama ibu. Loh, kok kamu jadi nyalahin ibu sih? Oh, pasti istri kamu ini udah ngadu ya ke kamu. Herati, kamu tuh sengaja banget ya mau buat ibu dan juga si Dava berantem. Astagfirullah, enggak bu, aku cuma jelasin yang sebenarnya. Kalau abis minum ramuan jamu yang dikasih ibu kemarin, badanku langsung lemes dan juga demam. Hei Rati, itu mah karena kamu udah mau sakit dan juga demam. Tega banget sih kamu mengkambing hitamkan ramuan buatan ibu. Padahal loh, ibu sudah mau baik hati membuatkan ramuan jamu dengan susah payah supaya kamu itu bisa cepat hamil. Bukannya makasih juga. Dan seharusnya ya dari ibu ngebuatin ramuan jamu itu, kamu tuh sadar menjadi seorang istri gak berguna banget. Bertahun-tahun nikah tapi ndak hamil-hamil. Cukup bu, jangan malah menyalahkan istri aku. Kita itu juga pengen kok bu punya anak. Tapi ya gimana belum dikasih. Bukan belum dikasih, tapi kalian itu ndak ada usaha. Dan seharusnya istri kamu tuh lebih berusaha. Jangan-jangan istri kamu mandul lagi. Astagfirullahaladzim bu, kok tega banget sih ngomong kayak begitu. Aku gak mandul bu. Ibu ini udah keterlaluan tahu gak sih? Omongan ibu itu menyakiti istri aku. Udah dek, mending kamu langsung ke kamar aja ya. Belain aja terus itu istri kamu. Semenjak kamu nikah loh, kamu ndak pernah berpihak sama ibu. Bukannya gitu bu, tapi yang ibu lakukan itu udah salah. Bukan masalah aku itu berpihak sama siapa ya. Udahlah, gak usah kebanyakan ngomong. Minggir-minggir, ibu mau pergi ke kamar mandi. Keesokan harinya.
Ratih memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya. Ya ampun Ratih, kamu kok sekarang kelihatan kurusan banget? Iya nih, soalnya kemarin aku habis demam, jadinya berat badanku turun drastis. Loh, tumben-tumbenan kamu bisa demam? Padahal kamu tuh termasuk jarang banget loh kena demam. Iya Din, dan asal kamu tahu ya, aku tuh demam gara-gara minum ramuan jamu yang dikasih sama mertua aku. Kamu kan tahu sendiri, sekarang aku tinggal sama mertua aku. Iya, tapi emangnya ramuan seperti apa yang dikasih sama mertua kamu? Kok bisa sampai bikin kamu demam? Nah, itu dia, aku juga nggak tahu. Dan awalnya aku udah nanya, itu ramuan terbuat dari apa? Dan aku juga jelasin kalau aku tuh mudah alergi. Malah dipaksa. Jadi ya, aku nggak bisa nolak dan harus minum ramuan itu sampai habis. Kata mertuaku sih, itu ramuan jamu supaya aku bisa cepet hamil. Duh ya ampun, mertua kamu tuh kolot banget sih. Bisa-bisanya loh masih pakai cara zaman bahla kala. Jelasin dong, kalau mau hamil harus ikut program kehamilan. Zaman sekarang kan udah berubah, jadi tinggalinlah cara-cara yang beresiko kayak begitu. Duh, kalau aku ngomong kayak begitu yang ada aku malah kena marah abis-abisan sama mertua aku. Mertua aku tuh galak dan juga kolot. Mana mau dia dengerin saran aku yang kayak begitu. Duh Jan, susah juga ya punya mertua kolot kayak begitu. Tapi aku jujur jadi khawatir deh sama keselamatan kamu. Yes, kamu mah jangan ngomong gitu. Bikin aku takut aja. Beberapa hari kemudian, Dek, Bu, ada yang mau aku omongin sama kalian berdua. Loh, kamu nih mau ngomong apa toh? Tinggal ngomong juga susah amat. Jadi gini, besok aku itu bakal nginep di rumah temanku yang ada di luar kota karena harus ngerjain proyek kerjaan yang baru. Kok tiba-tiba banget Mas? Padahal kan Mas belum lama keterima kerja di tempat kerja Mas yang sekarang. Kok udah harus keluar kota sih nginep di rumah teman Mas? Iya Dek, soalnya tempat kerja Mas itu ternyata mengharuskan karyawan baru untuk ikut mengerjakan proyek yang ada di luar kota ini. Duh ya ampun Rati, kamu tuh bisa biasa aja gak sih? Gak usah sok sedih gitu. Kayak udah mau ditinggal mati aja sama suami kamu. Astagfirullah Bu, kok ibu berlebihan banget sih ngomongnya? Aku kan cuma kaget dan agak ngerasa sedih aja. Karena selama ini aku gak pernah jauh dari Mas Dava. Bener banget Bu, apa yang dibilang sama Ratih. Jadi Ibu jangan ngomong gitu dong. Duh, sengsara banget deh hidup di rumah sendiri. Punya anak belain istrinya terus. Gak pernah berpihak sama ibunya. Bu, aku itu mohon jangan ngomong seperti itu lagi ya. Aku jadi merasa serba salah ini. Dan seharusnya Ibu itu ngertiin dong istri aku dan tanggung jawabku. Udah Mas, jangan diterusin. Nanti takutnya masalahnya makin besar. Mending sekarang aku siapin dulu ya semua barang-barang kamu untuk dibawa keluar kota. Iya Dek, makasih ya. Tapi Mas, emangnya Mas bakal nginep di rumah teman Mas itu yang ada di luar kota sampai berapa malam? Nggak lama kok Dek, paling cuma semalam kok. Bu, Ibu mau kemana? Ibu mau main ke rumah teman Ibu. Soalnya di sini Ibu nggak dihargain sama anak sendiri dan juga menantu. Astagfirullahaladzim, kamu harus sabar ya Dek, nanti menghadapi Ibu ketika Mas nggak ada. Iya Mas, tenang aja, aku bakal berusaha kok. Duh Mas, tapi kok tiba-tiba perutku mual banget ya. Aduh Mas, rasanya pengen muntah. Jangan-jangan kamu hamil Dek. Tapi masa sih Mas? Ya nggak ada salahnya kan kita berharap besok langsung cek ya. Duh, tapi kan besok Mas itu berangkat keluar kota, jadi nggak bisa ngelihat secara langsung. Gak apa-apa Mas, nanti biar aku langsung kabarin hasilnya. Keesokan harinya Dava pun menginap di sebuah rumah temannya yang ada di luar kota. Alhamdulillah, aku positif hamil. Akhirnya setelah sekian lama. Duh, aku harus kasih tahu Mas Dava nih. Tapi nomor telepon Mas Dava nggak aktif. Kalau mau ngasih tahu lewat chat atau pesan, kayaknya kurang mantep. Ya udah deh kalau gitu, aku tungguin aktif aja ini nomor teleponnya Mas Dava. Hei Ratih, kamu tuh ngapain sih? Kok kelihatan sibuk banget? Bukannya beres-beres juga. Ini Bu, aku habis ngecek kehamilan dan ternyata aku positif hamil. Wih, alhamdulillah, akhirnya kamu hamil juga. Berarti kamu gak mandul dong. Ya enggak dong Bu, kan aku udah bilang dari awal. Iya kirain gitu, tapi untung aja kamu hamilnya ketika kamu tinggal di rumah ini. Jadi ibu bakal ngebantu dan ngajarin kamu
gimana cara ngerawat kehamilan yang benar. Iya Bu, makasih ya. Nah, kamu tunggu di rumah ya. Ibu mau belanja bahan-bahan ramuan penguat janin. Nanti kamu bakal ibu buatin ramuan jamu penguat janin. Dijamin janin kamu itu bakal kuat dan juga sehat. Ya udah kalau gitu, ibu berangkat ke pasar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok aku jadi takut ya mau minum ramuan jamu buatan ibu lagi. Ntar kalau sampai demam lagi gimana coba? Tak lama setelah itu Bu Julia pulang dari pasar dan langsung membuatkan ramuan penguat janin untuk Ratih. Rati, sini dulu. Iya Bu. Nah, ini loh ramuan jamu penguat janin udah jadi. Langsung kamu minum ini, biar kamu makin sehat dan janin kamu makin kuat. Tapi Bu, udah, ndak usah tapi-tapian. Ya udah, ini aku minum. Nah, gitu dong, diminum semuanya sampai habis. Gimana? Habis kamu minum ramuan jamu buatan ibu, badan kamu jadi enteng kan? Enggak Bu, malahan badanku rasanya jadi berat banget. Duh, mana perutku sakit banget Bu. Loh, masa iya sih? Jangan-jangan kamu pura-pura ya? Beneran Bu, aku gak bohong. Habis minum ramuan jamu buatan ibu, perutku rasanya sakit banget. Aku mohon Bu, bawa aku ke rumah sakit. Aku takut janinku kenapa-napa. Wah, enak aja minta ke rumah sakit. Nggak usah. Cuma sakit perut biasa, ngapain coba ke rumah sakit? Biayanya itu mahal banget dan juga ndak terpercaya. Udah, mending sekarang kamu itu ikut ibu ke tukang pijet orang hamil. Astagfirullah, nggak mau Bu. Orang hamil kan nggak boleh dipijet. Loh, kata siapa ndak boleh? Orang dulu loh, ibu ketika hamil dipijet kok. Udah, nggak usah malah ngelawan. Ayo buruan ikut ibu ke tukang pijet orang hamil. Sesampainya di tukang pijet, Nah, akhirnya sampai juga. Duh, tapi kok rame banget ya yang ngantri. Bu, aku mohon, aku gak mau dipijet. Aku takut janinku kenapa-napa. Udah, kamu diem aja. Janin kamu itu ndak bakal kenapa-napa. Orang ini juga demi kesembuhan kamu kok. Ayo sini ikut ngantri. Tapi aku mau ke kamar mandi dulu ya Bu. Duh, pakai acara ke kamar mandi segala. Yaudah sana, tapi jangan lama-lama ya. di depan kamar mandi Ratih menelpon suaminya. Alhamdulillah, akhirnya diangkat juga. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf ya Dek, Mas itu baru bisa angkat telepon kamu. Mas itu lagi di perjalanan tadi. Alhamdulillah ini Mas sudah sampai rumah. Tapi kok di rumah nggak ada orang? Kamu sama ibu kemana toh? Aku sama ibu pergi ke tukang pijet Mas. Dan Mas tahu nggak, aku hamil. Alhamdulillah Dek, akhirnya kamu hamil. Tapi kenapa suara kamu itu ketakutan gitu Dek? Soalnya aku disuruh pijet Mas sama ibu. Karena tadi perutku sakit gara-gara abis minum ramuan jamu penguat kehamilan yang dibuat sama ibu. Aku takut Mas, kalau dipijet nanti anak kita yang di dalam kandunganku kenapa-napa. Astagfirullahaladzim, ibu ngapain sih pakai acara berbuat seperti ini? Kamu tunggu ya Dek, Mas bakal langsung ke sana. Kamu ulur waktu dulu aja, jangan sampai kamu itu dipijet. Iya Mas, siap. Ya udah kalau gitu aku matiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Tiba-tiba Ratih dihampiri oleh ibu mertuanya. Duh ya ampun Ratih, kamu tuh ngapain aja sih di kamar mandi? Lama banget. Ini loh udah waktunya kamu dipijet. Tadi ibu bisa motong antrian. Yuk buruan. Tapi Bu, aku gak mau dipijet. Kurang ajar kamu ya. Jadi menantu dari tadi bilangnya ndak mau. Ini semua loh demi kesehatan janin kamu, tahu nggak? Bukannya nurut juga. Ayo buruan. Duh ya ampun, ini lantai di sini kok licin banget. Astagfirullah, aku kepleset. Tiba-tiba suami Ratih datang. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Astagfirullahaladzim Dek, ini ibu kenapa kok tergeletak pingsan di sini? Ini Mas, ibu jatuh kepleset sampai pingsan. Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk, langsung kita bawa ibu ke rumah sakit. Tapi ngomong-ngomong kamu tadi nggak jadi dipijet kan? Enggak Mas, alhamdulillah. Udah yuk Mas, langsung aja kita ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Loh Mas, kok aku ikut diperiksain juga? iya dong, kamu kan tadi bilangnya perutnya sakit habis minum ramuan buatan ibu. Jadi harus diperiksa juga lah.
Iya sih, tapi gimana keadaan ibu, Mas? Ibu udah diperiksa dan diobatin kan sama dokter? Udah kok dek, kamu tenang aja ya. Tapi kata dokter akibat kepleset dan benturan yang sangat kuat di kepala ibu menyebabkan ibu itu stroke. Astagfirullahalazim, padahal cuma kepleset doang kok bisa sampai stroke sih, Mas? Iya dek, mas juga heran. Cuma kata dokter karena emang ibu tuh pola makannya nggak sehat dan kena benturan yang kuat di kepala jadi menyebabkan itu jadi stroke. Duh, kasihan banget ibu. Iya dek, dan parahnya ibu itu stroke sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa gerakin badan, yang bisa digerakin cuma mata doang. Astagfirullah, semoga ibu cepat sembuh ya, Mas. Iya dek, dan semoga janin kamu juga nggak kenapa-kenapa ya. Sejak saat itu pun, Bu Julia menderita stroke dan tidak bisa apa-apa. Kini, ia diurus oleh anak dan juga menantunya yang sedang hamil.